potensi alam di Tambrauw ini sangat kuat, khususnya terkait dengan potensi wisata birdwatching, tapi juga di sini ada untuk diving, untuk snorkeling, dan yang paling bagus lagi di sini banyaknya peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat potensi ada, tapi produknya belum kita tata dengan baik. Jadi secara umum ke depan ketika akses nanti lebih baik ke Tambrauw, pariwisata bisa menjadi andalan untuk pengembangan ekonomi di daerah. Jadi ini saya lihat dan saat ini memang kondisinya masih sangat adventures, jadi buat yang senang adventures di sini tempatnya. Saya tadi jalan naik ke atas 1 jam ke atas, tapi kondisi jalannya oke. Saya aja masih bisa ya, over 50 masih bisa naik, jadi kebayang yang masih muda-muda jangan takut untuk ke Tambrauw karena di sini luar biasa mendapat pengalaman yang nggak ada di tempat lain. Seperti kita ketahui di destinasi itu ada 3A, yaitu atraksi wisatanya, amenitas, yaitu hotel, restoran gitu ya, warung-warung, toko. Kemudian satu lagi aksesibilitas itu jalan. Nah, pertama memang akses menuju Tambrauw yang harus kita perbaiki ke depan ya. Kedua, kalau kita bilang atraksi, sudah ada atraksinya. Sekarang pengemasan dan cerita tentang atraksi itu. Ketiga, amenitas, yaitu restoran, kemudian penyediaan cenderamata. Ini yang memang perlu dikembangkan lagi. Pariwisata yang ada di Tambrauw memang harus pariwisata yang berlatarkan community development. Karena memang di sini bagaimana peran adat kuat, ini yang harus kita manfaatkan. Karena di sini uniqueness sama authenticity dari Tambrauw atau Papua. Kalau kita sudah masuknya yang lain, kemudian masyarakat hanya menonton, itu hilang daya tarik Tambrauw ini. Jadi jangan sampai masyarakat Papua, masyarakat Tambrauw khususnya sini tidak terlibat. Karena di sinilah uniqueness-nya. Di sini orang datang untuk bukan hanya melihat pemandangan, tapi juga untuk merasakan bagaimana sih culture. Nah, ini kita perlu banyak membuat cerita. Tambrauw, dinas pariwisatanya harus banyak membuat cerita tentang, kemarin kan ada history gitu, kemudian ada culture-nya apa? Bukan tari-tarian saja. Kalau culture itu kan tari-tarian itu performance namanya, tapi kemudian cerita bagaimana sih sekarang di sini tatanan adatnya, siapa sih pemilik hutan, bagaimana kalau kita ini suatu cerita yang buat orang dari luar Tambrauw sangat tertarik. Jadi ini tiga hal, aksesibilitas, amenitas sama atraksi masih terus kita harus bangun dan kita kembangkan. Tentunya satu, pengembangan pariwisata tidak bisa hanya ditangani oleh satu kementerian atau kementerian pariwisata saja, tapi juga memerlukan dukungan dari yang lain. Tentunya kalau saya lihat tadi akses, akan kami komunikasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum bagaimana akses ini bisa dikembangkan. Kedua, terkait dengan atraksi wisatanya, ini akan kami kembangkan bersama-sama, tentunya akan industri pariwisatanya harus dilibatkan. Dan kami akan berbicara, akan mengajak lagi teman-teman yang tahu tentang burung, tahu tentang membuat pengemasan produk wisata, dan kemudian nanti pemasarannya. Jadi akan kami lakukan itu, pemasarannya pun akan saat ini kita akan targetkan yang tertentu. Saya lihat kalau saat ini mungkin setahun 2 tahun ke depan yang kita akan kejar itu memang benar-benar orang senang sekali birdwatching, ini akan kita cari siapa. Kedua adalah researcher, peneliti. Karena ini yang akan pasti datang gitu ya, peneliti ini banyak anak muda tentunya, dan kemudian naturalis, orang yang senang environment. Satu yang menurut saya yang perlu akan kita angkat adalah bahwa misi Pak Bupati ini sebagai kabupaten konservasi. Nah, ini yang akan kita angkat karena dengan ini akan menjadi satu-satunya kabupaten di mana sebenarnya sumber daya alamnya khususnya yang minerba ya, mineral, tambang ini luar biasa sebenarnya, tapi beliau memutuskan untuk mengambil konservasi untuk lebih mempertahankan tidak hanya budaya sama alamnya. Jadi sustainable development yang dia makan. Jadi ini yang saya pikir yang akan kita tonjolkan untuk Kabupaten Tambrauw.